Jumpa lagi dengan saya Andara di Gracia Community Online Experience kita hari ini. Senang sekali rasanya saya bisa berjumpa dengan Anda semua. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda semua, baik Anda yang Kristen maupun yang bukan Kristen, Anda yang sudah lama bergabung maupun yang baru pertama bergabung di channel ini. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng ya. Juga teman-teman dari The City Light dan Gracia Community, saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung juga. Saudara semua, sudah 1,5 tahun Gracia Community Online Experience kita berjalan. Di sini kita semua dari berbagai latar belakang dan juga profesi, kita saling belajar akan kehidupan di dunia ini. Dan juga kita juga mengikuti nilai-nilai ajaran yang Tuhan Yesus ajarkan. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang telah dengan setia menyaksikan, mendukung, serta mendoakan. Sehingga online experience kami dapat menjadi berkat untuk Anda semua yang menyaksikan. Karena gereja kami ada untuk Anda yang tidak sempurna dan menjadi gerejanya orang yang tidak suka bergereja. Sebentar, Pastor Jason akan membawakan renungan firman Tuhannya. Namun sebelumnya, Feni akan menyapa kita semua. Dilanjutkan rekan saya, Yusak dan Yosi, dan tim GCC Band Purwokerto akan menyanyikan sebuah lagu, Ku Percaya Janjimu. Dan setelah firman Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Dipersilahkan untuk Bapak Ibu mempersiapkan roti atau biskuit dan anggur atau sirup untuk kita bersekutu dengan darah dan tubuh Kristus. Jadi jangan kemana-mana dulu ya, tetap stay di channel ini. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Sebagian dari kita tidak asing dengan tempat ini. Ini adalah lorong STT Soteria Purwokerto. Kata beberapa orang, tempat ini angker. Tapi jika kita melewatinya di siang hari bersama dengan orang lain, ini akan terasa nyaman. Tapi jika kita melewatinya di malam hari, seperti di foto ini, maka kita akan merasa berbeda, tidak nyaman, takut, khawatir, bahkan kita sering merasa sepertinya tempat ini begitu terbatas, karena kita ada di ambang batas, dan rasanya kita ingin sekali buru-buru meninggalkan tempat ini. Situasi ini disebut dengan liminal space. Liminal space adalah ruang transisi, ruang antara dari satu ruangan ke ruang yang lain. Sama seperti kita ada di lorong sebuah lobi hotel atau di parkiran mall yang hampir tutup. Rasa tidak nyaman itu bukan berarti karena angker, tapi karena tempat ini disebut ruang antara atau liminal space. Semua orang ada dalam liminal space, liminal waktu, liminal relasi, atau liminal situasi. Lukas, penulis Injil, menceritakan tentang Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis dipenjara oleh Herodes karena keberaniannya menegur kesalahan Herodes yang salah satunya adalah mengambil istri saudaranya. Penjara bagi Yohanes adalah liminal space-nya. Ia terbiasa hidup di padang gurun yang begitu bebas, bertemu dengan begitu banyak orang, berkhotbah dan membaptis. Dalam liminal space yang dihadapinya, ia merasa begitu tidak nyaman, tidak bisa bergerak, dan ia merasa diambang batas kekuatan. Dan ia pun mulai meragukan Yesus sebagai Tuhan dan Mesias. Kalau Yesus melakukan begitu banyak mujizat bagi orang banyak, kenapa ia tidak melepaskannya dari penjara? Bahkan sampai ia mati di penggal kepalanya, Yesus tidak pernah menolongnya. Jawaban Yesus dalam Lukas 7 ayat 22-23 memberikan kita petunjuk yang menolong kita saat kita ada di dalam ruang liminal. Yang pertama, Tuhan Yesus mengingatkan tujuan hidup Yohanes sebagai pembuka jalan bagi Mesias. Ini akan menolongnya melewati ruang liminal. Tahu tujuan hidup akan membedakan apa yang kita pikirkan dan kita rasakan di ruang liminal. Jika tengah malam tanpa tujuan saya melewati lorong STT, saya tentu akan merasa tidak nyaman. Tapi karena saya punya tujuan, saya mau ke dapur untuk memasak bersama dengan mahasiswa-mahasiswi. Ketika jam 3 pagi saya melewati lorong itu, saya melewatinya dengan keberanian karena saya punya tujuan. Yang kedua, kenal pribadi yang menyertainya. Yesus memberikan jawaban kepada Yohanes bahwa dia adalah pribadi yang membuat orang buta melihat,
yang membuat orang tuli mendengar dan menghidupkan orang yang sudah mati. Kenal pribadi yang menyertainya akan memantapkan langkahnya sekalipun ia tidak mendapatkan apa yang ia inginkan. Tuhan yang menyertai kita semua adalah Tuhan yang maha kreatif. Saat kita ada dalam liminal space dan kita meminta pertolongan Tuhan, kita tidak menjadi pasif. Kita akan mendapatkan ide untuk tetap aktif dan produktif sekalipun kita ada dalam ruang liminal. Jika hari ini kita ada dalam ruang liminal, mungkin kita adalah orang tua yang jauh dari anak cucu karena mereka berada di luar kota dan kita jarang berkumpul. Atau kita adalah pasangan yang sudah lama menikah dan berharap punya anak tapi kita belum juga punya. Atau kita adalah pasangan yang baru saja menikah. Atau kita baru memulai sebuah usaha. Atau kita baru ada dalam sebuah sekolah. Atau bahkan ruang liminal kita adalah duka cita karena kita ditinggal oleh orang yang kita cintai. Dua pesan Yesus bagi kita semuanya yang sekarang ini ada dalam ruang liminal. Yang pertama, tahu tujuan hidup kita. Dan yang kedua, kita mengenal pribadi yang menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah dalam kekuatan, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Mari bersama-sama katakan, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Tak akan ku takut
Tahukah Anda apa yang terjadi dengan orang yang rata-rata? Yang pertama, orang rata-rata tahu apa yang harus dilakukan. Orang rata-rata bahkan tahu dengan tepat apa yang harus dilakukan. Kalau kita pasangan suami istri yang rata-rata, kita tahu dengan tepat bagaimana menjadi pasangan yang baik. Tahu yang harus kita lakukan dengan tepat. Kalau kita karyawan yang rata-rata tahu dengan tepat apa yang harus dilakukan untuk menjadi karyawan yang baik. Kalau kita mau menjadi rekan yang produktif, maka rekan yang rata-rata tahu persis dengan tepat apa yang harus dilakukan agar menjadi rekan yang produktif. Kalau kita mau mengelola keuangan dengan baik, maka pengelola keuangan rata-rata tahu persis apa yang harus dilakukan. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah ini. Apakah kita melakukan apa yang kita tahu harus dilakukan? Jadi tahu dengan melakukan apa yang kita tahu harus dilakukan, itu dua hal yang bumi dan langit, jauh berbeda. Nah, memang ada saatnya dalam hidup ini kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tetapi kebanyakan dari kehidupan kita, most of the time, kebanyakan dari kehidupan kita tahu apa yang harus dilakukan. Saya misalnya seorang pemain drum, rata-rata. Nah, sebagai seorang drummer, rata-rata, saya tahu dengan tepat apa yang harus saya lakukan untuk menjadi drummer yang exceptional, untuk menjadi drummer yang istimewa. Tapi ternyata tidak saya lakukan. Jadi orang rata-rata tahu dengan tepat apa yang harus dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, orang rata-rata terkesan dengan kehadiran. Istri yang rata-rata berpikir kalau dia sudah hadir di samping suaminya, itu cukup. Kalau dia selalu ada di sisi suaminya sambil main game, sambil main gadget, itu sudah cukup. Istri rata-rata terkesan dengan kehadiran. Atau berpikir sebaliknya, asal suaminya ada di rumah, ada di sampingnya, gak kemana-mana, gak pergi dengan cewek lain, dengan wanita lain, that's good enough. Itu sudah cukup. Padahal dia gak tahu. Suaminya di sampingnya, hadir di sampingnya, tapi pikirannya, hatinya, bahkan kemana-mana. Seorang anak namanya Tony diajarin temannya bilang begini, kita itu kalau ngerjain orang dewasa ya gampang banget caranya. Banyak orang dewasa itu menyimpan rahasia gelap. Jadi kalau mau ngerjain orang dewasa, papa mama kita, tante kita, gampang, mereka punya rahasia gelap. Kita hanya perlu ngomong kalimat ini. Saya tahu semuanya. Jadi kalau kamu mau ngerjain om atau papa, mama atau tantemu, ngomong aja. Pa, ma, tante, bapak, ibu, saya tahu semuanya. Nah, semangat banget. Tony kepingin coba, dia sampai ke rumah, ketemu mamanya, dan dia bilang, Mam, aku tahu semuanya. Dibilangin begitu, mamanya cepet-cepet lari ke kamarnya, buka laci mejanya, ambil dompet, kasih uang 200.000 dan ngomong kepada Tony seperti ini, oke, kamu kalau sudah tahu semuanya, jangan kasih tahu papa ya. Dan ternyata anjuran temannya berhasil. Tony seneng banget. Jadi dia dari siang sampai sore kemudian nungguin papanya pulang. Papanya pulang kerja, disambut sama si Tony. Dan Tony bilang begini kepada papanya, Pak, aku tahu semuanya. Sekarang papanya cepet-cepet keluarin dompet, ambil uang 400.000, kasihkan kepada Tony dan bilang, oke, kalau kamu sudah tahu semuanya, jangan bilang-bilang mama ya. Gitu. Wah, seneng banget si Tony. Besoknya dia pergi ke sekolah. Sampai di depan sekolah, dia di pintu gerbang dia lihat Bapak Satpam di situ. Jadi dia sapa Pak Satpam. Selamat pagi Pak Satpam. Dan kemudian dia tambahkan dengan kalimat ini, aku tahu semuanya. Dengar kalimat itu,
satpam sekolah cepat-cepat buka tangannya lebar-lebar. Dan kemudian berkata kepada Tony, oke, kalau kamu sudah tahu semuanya, sekarang peluk papamu yang sesungguhnya ini kenceng-kenceng. Ya. Jadi kalau Anda terkesan dengan kehadiran, belum tentu pikiran dan hati pasangan Anda terfokus kepada Anda meskipun dia hadir atau Anda hadir bersama dengan dia atau sebaliknya. Karena apa? Hanya hadir di sebuah lingkungan tidak mengubah kita. Anda hadir di gereja tidak mengubah Anda menjadi orang yang disukai Tuhan. Anda perlu tahu, jika Tuhan suka Anda, itu karena Dia suka Anda, bukan karena Anda pergi ke gereja. Gereja hanya membuat Anda dan saya kemudian bisa memakai bahasa-bahasa gerejawi. Gereja hanya membuat kita tahu apa yang harus dilakukan. Gereja kemudian hanya memastikan apakah kita hadir di gereja atau tidak. Nah, dalam khotbah Tuhan Yesus di atas bukit, pendengar Tuhan Yesus itu kebanyakan adalah orang-orang Yahudi yang sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Apalagi kemudian mereka sudah mendengar pengajaran Yesus, prinsip-prinsip kehidupan yang Tuhan Yesus bagikan, dan kemudian Tuhan Yesus berkata, di akhir pengajaran yang panjang di atas bukit, dia kemudian berkata seperti ini, kamu semua sudah tahu apa yang aku katakan, sudah dengar yang aku ajarkan, kamu sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini, sudah tahu apa yang harus diajarkan. Tapi kemudian ada dua macam respons dari orang yang sudah tahu apa yang harus dilakukan. Nah, kita perlu memperhatikan pada saat sebuah kalimat itu dinyatakan dan berkata seperti kalimat yang Tuhan Yesus katakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini. Kita selalu harus tanya, kok berani-beraninya orang ini ngomong kalau kamu sudah dengar perkataanku? Siapa emang dia? Ya, dan yang mengatakan kalimat ini untuk informasi penting bagi saudara-saudara semua adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah pribadi Allah yang menjadi manusia, yang pernah hidup di dunia ini 33,5 tahun, dan kemudian mati 3 hari dia bangkit dari kematian. Jadi kalau ada orang yang pernah hidup, kemudian mati dan bangkit, dan kemudian dia ngomong sesuatu, mengajar sesuatu, berkata-kata, kita sangat perlu mendengarkan baik-baik apa yang dikatakan orang tersebut lebih daripada siapapun. Bahkan kalau saya boleh menambahkan beberapa instruksi atau pernyataan. Jika ada orang yang bicara dan mengajar yang berbeda dengan Tuhan Yesus, Anda dan saya gak perlu perhatiin orang itu. Anda tetap perlu memperhatikan yang Yesus ajarkan dan katakan. Kenapa? Karena misalnya yang ngomong kalimat yang berbeda dengan Tuhan Yesus misalnya adalah rasul sekalipun. Maka rasul itu dia tidak pernah mati dan bangkit. Dia mungkin pernah hidup, dia mungkin pernah mati, tapi dia tidak pernah bangkit. Sementara Tuhan Yesus adalah pribadi yang pernah hidup, pernah mati, dan bangkit dari kematian. Jadi segala sesuatu yang Yesus ajarkan, yang Yesus katakan, kita perlu dengarkan. Kita perlu tahu apa yang Yesus ajarkan lebih daripada siapapun. Lebih daripada penulis-penulis Alkitab yang lain. Karena Tuhan Yesus satu-satunya pribadi dari sekian banyak tokoh di Alkitab yang hidup, mati, dan kemudian bangkit dari kematian. Dan hari ini, di episode ini, Tuhan Yesus kemudian berkata seperti ini, setiap orang yang mendengar. Jadi bagi kita yang mendengar saat ini, di episode ini, begitu Anda mendengar kalimat ini adalah ajaran, ajakan, undangan Yesus bagi Anda dan saya. Perkataan Tuhan Yesus yang dia sudah ajarkan yang mana? Nah, Anda bisa cek dari Matius 5-7, itu adalah perkataan-perkataan Tuhan Yesus yang dicatat oleh Matius. Dia ajar tentang kemurahan hati.
Dia ajar tentang kelemah lembutan. Dia ajar tentang memberi melebihi yang diharapkan. Memberi tanpa perlu diketahui orang lain. Dia ajar tentang doa pribadi. Tentang kekhawatiran. Tentang menghakimi. Diajarkan hal-hal tersebut. Dan kemudian Tuhan Yesus lanjutkan. Setelah kamu dengar semua yang aku ajarkan, kamu tahu apa yang harus dilakukan. Kamu jadi orang yang rata-rata. Tapi kalau kamu mau menjadi orang rata-rata yang istimewa, kalau kamu mau menjadi orang yang exceptionally average, maka engkau perlu memberi lebih dari yang diharapkan. Engkau perlu mengerjakan lebih daripada yang diharapkan. Ya, dan ini kalimat Tuhan Yesus selanjutnya. Yang mendengar perkataanku dan melakukannya, sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Nah, ini adalah fakta brutal tentang kehidupan. Bagi Tuhan Yesus, hidup yang normal, hujan datang. Banjir bahkan datang. Angin melanda, itu normal. Dan fakta brutal kehidupan yang normal itu lebih baik daripada mimpi indah tentang kehidupan. Kenapa? Karena fakta brutal tentang kehidupan adalah kenyataan hidup. Jadi kalau banjir datang, kalau angin datang, kalau hujan datang, itu normal dalam kehidupan ini. Justru yang tidak normal, kalau hidup gak ada angin melanda. Hidup tidak ada hujan turun. Itu tidak normal. Tapi pada saat angin melanda, hujan melanda, itu normal. Tapi kemudian Tuhan Yesus lanjutkan. Angin, hujan, badai bahkan boleh datang. Rumah itu tetap tegak berdiri. Sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, dia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Turunlah hujan, banjir datang, angin melanda, dan robohlah rumah itu. Hebat kerusakannya. Jadi bagi Tuhan Yesus, yang hanya dengar, yang hanya tahu apa yang harus dilakukan, itu adalah orang-orang yang gelar pendidikannya hebat, orang-orang yang mungkin memang tahu banyak hal. Kalau ada orang cerita sesuatu, dia bisa merespons. Dia bisa aja ngomong apapun sebagai respons dari omongan orang lain. Mendengar khotbah seperti ini, maka dia punya pikiran sendiri yang kritis, yang bisa mengevaluasi, yang analytical, yang luar biasa canggih. Dan kemudian bahkan ada orang-orang yang dengan pengetahuannya menyalahkan orang lain. Dan suka kasih nasihat. Orang-orang seperti itu, bagi Tuhan Yesus justru bukan orang pintar, tapi orang bodoh. Bagi Tuhan Yesus ini adalah orang-orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Pintar ngomong, pintar menasehati. Karena apa? Karena mudah. Menasehati adalah hal yang mudah. Komentari adalah sebuah hal yang mudah. Saya pernah menasihati seorang suami. Dan nasihat saya berkata seperti ini kepada suami. Teman saya yang adalah seorang suami. Kamu jangan gitu dong sama istrimu. Salah kamu kalau kayak gitu. Dia ke mall aja kamu gak anterin. Dia kalau pergi-pergi kamu gak pernah supirin. Yang nyupirin dia pengemudi Grab. Jadi saya nasehatin, anter dong kalau dia ke mall. Bawain belanjaannya. Kalau dia cuci piring, bantuin. Kalau dia sapu ngepel, bantuin. Ikut nyuci, ikut ngepel, ikut nyapu. Dan suami itu kemudian menjawab saya seperti ini. Ngomong gampang ya kamu ya. Coba kamu tinggal dengan istri saya 1 bulan aja. Kamu yang anterin dia ke mall. Kamu yang bawain belanjaannya. Kamu bantuin dia nyuci. Nanti baru kamu komentar kepada saya. Dalam hati saya, istri-istrimu saya yang suruh bawain belanjaannya. Tetapi pernyataannya menunjukkan kepada saya, menasehati dia gampang. Yang harus menghadapi dan melakukan, yang menghadapi situasi yang brutal, yang sulit. Dan Tuhan Yesus berkata, yang cuma dengar, yang punya gelar, yang bisa menyalahkan orang lain, yang tahu harusnya bagaimana sesuatu itu dilakukan. Justru bagi Tuhan Yesus, dia adalah orang yang bodoh. Ada seorang guru ngomong ke muridnya,
Budi namanya. Budi, di mana letak jantung? Budinya jawab, nggak tahu Pak. Kemudian gurunya bilang, bodoh kamu, keluar sana. Budinya kemudian keluar dari kelas, beberapa menit kemudian balik. Dan bilang sama gurunya, Pak Guru, di luar juga nggak ada jantung. Jadi menurut Anda siapa yang bodoh dan siapa yang pintar? Yang bodoh adalah yang tahu apa yang harus dilakukan. Siapa yang tahu apa yang harus dilakukan? Guru. Dia tahu yang harus dilakukan adalah ngajarin muridnya. Tapi nggak ngajarin, malah ngusir keluar, ngata-ngatain orang bodoh. Bagi Tuhan, dia justru adalah orang yang bodoh. Jadi menyalahkan orang lain seperti seorang yang mendirikan rumah di atas pasir. Seperti orang yang membangun menara pasir. Rumah-rumahan pasir, sand castle. Anda kalau suka pergi ke pantai, kita masih kecil atau anak-anak kita yang masih kecil, cucu-cucu kita yang masih kecil suka bangun menara pasir. Nah, membangun menara pasir cukup mudah. Membangun menara pasir itu adalah sebuah mimpi indah. Kita senang banget kalau bisa membangun menara pasir pada saat kita kecil. Jadi kalau kita punya mimpi, punya keluarga yang harmonis, indah. Itu seperti membangun menara pasir yang namanya keluarga harmonis. Kita bermimpi punya karier yang sukses, itu indah. Mimpi itu membuat jantung kita berdebar, karena mimpi selalu menyenangkan. Tapi fakta brutalnya, angin, hujan, badai akan datang. Dan kemudian apa yang terjadi? Kalau Anda dan saya hanya mendengar firman Tuhan tentang keluarga harmonis. Kalau kita hanya tahu apa yang harus dilakukan tentang membangun bisnis yang sukses. Kita hanya tahu apa yang harus dilakukan supaya relasi itu hangat, supaya relasi itu produktif. Hanya tahu yang harus dilakukan. Justru sangat bisa membuat rumah tangga hancur. Hanya tahu bisnis sukses seperti apa. Justru sangat bisa membuat bisnis kolaps berantakan. Hanya tahu pertemanan yang harmonis, yang ideal itu seperti apa. Tapi tidak ada yang harus dilakukan. Kemudian Anda justru akan membuat relasi pertemanan jadi rontok. Jadi kita nggak pernah mikir seperti itu bukan? Tuhan Yesus kasih tahu kita. Kamu hanya dengar, saya hanya dengar, engkau hanya dengar, justru engkau bisa ambruk. Jadi siapa yang bijak menurut Tuhan Yesus? Apakah yang mendengarkan firman Tuhan dan ngerti? Apakah yang terinspirasi oleh sebuah khotbah? Apakah yang terstimulasi dan kemudian post atau bahkan menyebarkan khotbah kepada teman-temannya yang mencatat? Bukan menurut Tuhan Yesus. Orang-orang seperti itu bukan orang bijak. Jadi kalau kita hanya hadir, kita hanya ngerti, kita hanya terinspirasi, kita hanya posting kalimat-kalimat khotbah yang bagus-bagus. Menurut Tuhan Yesus kita hanya orang rata-rata, tapi bodoh. Kenapa? Fakta brutal sedang datang. Badai akan datang. Kalau saya khotbah ya, tentang menginjili orang berdosa. Saya jamin Anda pasti setuju bahwa orang berdosa perlu diinjili, perlu diselamatkan. Saya tebak Anda pasti amin-amin, mengangguk-mengangguk, setuju-setuju. Tapi kalau saya ajak Anda buka gereja bagi orang-orang berdosa, kalau saya ajak Anda berteman dengan para pendosa, aminnya hilang, persetujuannya nggak ada. Yang ada apa? Anda cari aman. Nah menurut Tuhan Yesus sekali lagi, yang amin-amin setuju, yang bahaya. Anda bisa ambruk. Saya bisa ambruk kalau hanya setuju dan amin-amin. Tapi yang menjalankan instruksi Tuhan, yang menjalankan kehendak Tuhan. Pada saat Tuhan berkata, pergi, beritakanlah Injil. Jadikanlah semua bangsa muridku. Yang moralnya jeblok, yang suka pergi ke nightclub, yang orientasi seksualnya beda. Pergi, jadikanlah semua bangsa, orang-orang seperti itu muridku.
Kita amin-amin, kita setuju. Tapi begitu diajak oleh Tuhan Yesus, berteman dong dengan mereka. Sama seperti aku sahabat orang berdosa, berteman dong dengan mereka. Kita nggak amin-amin lagi. Kita carinya apa? Bukan amin, kita cari aman. Jadi, saya tidak bisa mengajar dan berdoa bagi Anda supaya badai tidak datang dalam kehidupan Anda. Saya nggak bisa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus pun ternyata tidak mendoakan Anda supaya badai tidak mendatangi kehidupan Anda. Kalau Tuhan Yesus tidak bisa dan tidak lakukan, apalagi saya. Meskipun ada orang-orang lain yang mengaku bisa menghalangi badai datang dalam kehidupan rumah orang lain. Bahkan ada orang yang katanya sanggup menghidupkan yang mati. Tapi dicoba-coba gak bangun-bangun dari kematian orang yang mau dihidupkan. Saya gak bisa jadi mendoakan supaya badai tidak datang. Tapi yang saya bisa lakukan adalah mengajak Anda membangun fondasi yang kokoh untuk menghadapi badai yang datang. Caranya adalah dengan ini. Lakukan lebih dari yang diharapkan. Lakukan lebih dari yang diharapkan. Beri lebih dari yang diharapkan. Alias, jadilah orang rata-rata yang eksepsional. Jadilah orang rata-rata yang istimewa. Yang tidak biasa. Jadi kalau yang diharapkan dari Anda hanya mendengar, pada saat Anda join episode ini, untuk menjadi orang yang rata-rata istimewa, Anda sekarang lakukan lebih dari yang diharapkan. Lakukan lebih daripada mendengar oleh pasangan Anda, oleh bos Anda, oleh teman Anda. Kalau Anda hanya diharapkan untuk mendengar dan kemudian chat, ikut memberikan komen, bahkan memberikan kritik, itu yang diharapkan dari Anda. Tapi Tuhan Yesus mendorong Anda seperti ini. Give more than expected. Beri lebih dari yang diharapkan. Yang diharapkan dari Anda komen. Beri yang lebih. Lakukan. Daripada komen, lakukan. Yang diajarkan. Yang dimintakan. Yang diinstruksikan oleh apa yang Tuhan Yesus pesankan. Tuhan Yesus sendiri diharapkan menjadi pahlawan pembebas bangsa Yahudi dari penjajahan. Tapi dia kasih lebih. Dia beri nyawanya. Bukan hanya bagi orang Yahudi. Tapi bagi seluruh dunia, bagi semua orang. Yang diharapkan dari Tuhan Yesus, dia jadi guru yang bijak. Jadi pemimpin yang kontroversial. Jadi pemimpin yang melayani. Tapi dia beri lebih dari yang diharapkan. Dia tersalib untuk memutihkan dosa kita semua yang merah seperti grimisi. Dia beresin dosa kita semua. Dan kemudian dia mati di salib. Apa yang diharapkan dari orang yang mati tersalib? Dikubur. Dia lakukan lebih dari yang diharapkan. Dia bangkit dari kematian. Jadi ini pertanyaan buat kita semua. Apa yang Anda tahu perlu Anda lakukan, yang tidak Anda lakukan? Saya ulangi 3 kali. Apa yang perlu kita lakukan, kita tahu kita perlu lakukan, tapi kita tidak lakukan. Sekali lagi, apa yang Anda tahu Anda perlu lakukan, tapi tidak Anda lakukan. Kalau Anda adalah seorang yang sangat ahli, sangat jenius, brilian bahkan, Anda bahkan orang yang sukses sebagai seorang pribadi. Berarti yang diharapkan dari Anda sebagai orang yang sukses dan jenius dan brilian adalah apa? Ide-ide hebat kejeniusan Anda, itu yang diharapkan dari Anda. Tapi kalau yang diharapkan dari Anda, yang Anda berikan, Anda kasih ide-ide yang brilian, Anda berbagi tips sukses, itu rata-rata, itu average. Apa yang akan Anda berikan untuk melebihi ekspektasi atau harapan tersebut? Ada seorang pengusaha, dia kepingin bikin mobil yang paling baik. Jadi pengusaha kaya ini membeli ratusan mobil terkenal, minta para ahli mesinnya untuk menemukan bagian terbaik dari masing-masing mobil, dan kemudian merakitnya jadi satu mobil baru. Pada saat mobil itu selesai, mobil itu punya spare part.
onderdil, bagian-bagian mobil dari ribuan bagian kendaraan terbaik. Jadi ada Mercedes, ada Nissan, ada partnya Rolls Royce, ada spare partnya Ferrari, ada Jaguar, ada Lexus, ada Honda, ada Toyota. Semua ada di mobil terbaik tersebut. Semua part terbaik, onderdil terbaik dari semua mobil terbaik ada di mobil tersebut. Tapi kekurangannya satu, tapi fatal. Mobil itu nggak bisa jalan. Karena spare partnya tidak bisa kerjasama. Spare part Lexus dengan Rolls Royce, dengan Jaguar, dengan Ferrari, nggak bisa kerjasama. Dengan BMW, dengan Porsche, nggak bisa kerjasama. Jadi kalau Anda sangat ahli, Anda sangat bertalenta, Anda sangat perfeksionis, Anda seorang seniman yang luar biasa, eksepsional, luar biasa hebat, itu yang diharapkan dari Anda. Tapi kalau Anda sulit kerjasama, apakah Anda tahu apa yang Anda perlu lakukan? Yang belum atau tidak Anda lakukan. Karena jawaban tersebut akan menentukan Anda dan saya jadi orang bodoh atau orang bijak. Jadi saya tanya sekali lagi kepada Anda semua, termasuk kepada saya sendiri. Apa yang kita perlu lakukan? Yang kita tahu kita perlu lakukan, tapi tidak kita lakukan. Jawaban atas pertanyaan tersebut menentukan saya dan Anda jadi orang bodoh atau orang bijak. Tuhan Yesus berkata kemudian seperti ini, percaya aku, trust me. Memang aku tidak janji melepaskan kamu dari badai. Badai tetap akan datang. Tapi yang aku janjikan, aku menyertai kamu. I'm with you always. Kenapa? Rambut di kepalamu aja aku tahu jumlahnya. Jadi kalau yang diharapkan dari Anda saat ini adalah tahu bahwa Anda tidak khawatir. Nah sekarang untuk lebih daripada yang diharapkan, bagaimana Anda dan saya menghadapi kekhawatiran. Kalau Tuhan Yesus berkata rambut di kepalamu, aku tahu jumlahnya. Pada saat bayi lahir, apa yang dilakukan oleh orang tua? Kalau anak lahir, orang tuanya selalu ngitungin apa? Jarinya, jari tangannya, jari kakinya. Ada enggak 10? Jari tangan 10, jari kaki 10, dihitung selalu. Kupingnya dihitung 2, hidungnya 1 dengan lubang 2, matanya semua dihitung. Satu persatu, sampai kita hafal jumlahnya. Dan kemudian anak bertumbuh kan, bertahun-tahun setelah itu pada saat anak kita mulai sekolah, pulang dari sekolah, kita hitungin langsung juga. Begitu jarinya ada yang hilang, orang tua biasanya pasti tahu. Tetapi tidak ada orang tua yang pernah ngitung rambut anaknya. Jadi kalau hanya ngitung jari anak, jari tangan, jari kaki anak, mata, telinga, orang rata-rata, orang tua rata-rata bisa melakukan hal tersebut. Tuhan Yesus berkata, Tuhan bukan hanya menghitung jari tangan dan kaki. Tuhan bahkan menghitung jumlah rambut di kepala kita. Rambut yang rontok, rambut yang sudah mulai beruban seperti rambut saya. Ada highlightnya sekarang rambut saya. Ya, Tuhan tahu. Nah rambut yang tumbuh di tempat-tempat lain gak disebut di sini. Jadi yang gak disebut jangan ditambah-tambahin. Ya. Jadi kalau Anda khawatir, itu normal, itu average. Tapi lakukan lebih dari yang diharapkan. Apa itu? Trust God. Percaya Tuhan. Jadi minggu ini, cari tahu apa yang diharapkan dari Anda. Kalau Anda suami, cari tahu istri harapin apa. Kalau kita papa mama, cari tahu anak harapin apa. Kalau kita anak, cari tahu papa mama harapin apa. Kalau kita punya teman, cari tahu teman kita mengharapkan apa. Kalau Anda jemaat, cari tahu pendetanya mengharapkan apa. Karena sebaliknya, pada saat saya adalah pendeta Anda juga kepingin punya ekspektasi saya melakukan sesuatu bagi Anda. Ya, tapi biasanya kan pendeta yang selalu harus melayani. Pendeta harus ngerti. Coba dibalik. Bagaimana kalau Anda yang mulai mengerti apa yang diharapkan
oleh seorang pendeta, dari temannya di gereja, dari rekannya di gereja, dari jemaat yang ada di gereja. Ya, jadi minggu ini cari tahu apa yang diharapkan dari Anda. Dan yang akan terjadi, kita semua akan terkejut bahwa ternyata ada orang-orang yang begitu mengasihi kita, yang sangat mengharapkan sesuatu dari kita, yang pada saat kita memberikan sesuatu yang melebihi harapan mereka, mereka ternyata sudah sangat senang. Tapi yang perlu Anda dan saya kerjakan, beri lebih daripada yang diharapkan. Jul, anak saya ingat beberapa tahun yang lalu, dia masih kecil. Suatu hari dia printkan sebuah sertifikat penghargaan, pencapaian, award bagi papanya. Dan dia tunjukkan seperti ini, best dad, ayah terbaik. Dan tekad saya tidak mau jadi papa yang rata-rata buat anak saya Joel. Saya kepingin jadi papa yang exceptionally average. Saya memang papa rata-rata, tapi papa rata-rata yang eksepsional, yang istimewa. Jadi sekali lagi, saya ingin akhiri dengan pertanyaan yang saya sudah ajukan berulang-ulang sejak 30 menit yang lalu. Apa yang Anda tahu perlu Anda lakukan yang belum Anda dan saya lakukan? Beri lebih dari yang diharapkan. Karena apa? Hidup kita semua tergantung kepada hal tersebut. Kita akan makan minum perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah simbol betapa besar cintanya Tuhan kepada kita semua. Dia mengasihi kita, Dia menyertai kita, Dia memberitahu semua isi hatinya kepada kita. Tapi kemudian Dia mengajak, jangan hanya tahu. Karena tahu hanya membuat kita menjadi orang yang tahu. Tapi pada saat kita melakukan, kita menjadi orang yang semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi bersama dengan anggota keluarga yang bersama dengan Anda semua saat ini, bersama dengan orang tua, ataukah anak, atau bersama dengan pasangan, kita bisa mengambil bersama gelas atau cawan, atau apapun yang sudah Bapak Ibu, saudara-saudara siapkan yang isinya mungkin sirup, mungkin anggur, mungkin teh. Anda bisa siapkan juga bersama dengan roti untuk kita sama-sama merayakan dan mengucap syukur akan kasih Tuhan lewat perjamuan kudus yang akan kita lakukan secara virtual, secara online ini. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara sudah siap semua, mari kita ambil roti dengan tangan kanan kita angkat dengan tangan kanan kita, dan mari kita pejamkan mata sebentar, tundukkan kepala kita untuk berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk kemurahan Tuhan dan bentuk roti yang sedang kami pegang saat ini adalah bentuk cinta kasih Tuhan kepada kami semua yang sudah merelakan tubuh Tuhan hancur tersalib demi mengasihi kami, demi menunjukkan kerinduan Tuhan untuk berdekatan dengan kami semua. Dan sebentar kami akan makan roti ini. Kami berdoa kiranya roti ini yang di atasnya kami mengucapkan syukur adalah persekutuan kami dengan tubuh Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, mari kita makan roti ini bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita ambil cawan atau gelas yang kita sudah siapkan. Dan mari kita berdoa sekali lagi. Kita angkat gelas ini dengan tangan kanan kita. Tuhan, kami terima kasih untuk cawan yang ada di tangan kami. Ini adalah simbol darah Tuhan yang tercurah bagi kami semua. Begitu kami adalah manusia yang bernilai di hadapan Tuhan. Begitu dicintai oleh Tuhan. Sehingga Tuhan rela menumpahkan darah Tuhan untuk menyucikan kesalahan, pelanggaran, dan dosa-dosa kami semua. Dan kami semua sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus dari berbagai macam latar belakang dan agama, malam hari ini, saat ini, memegang anggur ini yang di atasnya kami mengucapkan syukur. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersekutu dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan minum bersama-sama. Mari kita minum bersama-sama.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan. Dan kalau kami diberi kepercayaan mengatur waktu, mengatur keuangan, mengatur keluarga, bahkan mengelola kesehatan, kami semua kemungkinan besar sudah tahu apa yang harus kami lakukan dalam memimpin keluarga, menjadi ibu rumah tangga, dalam pertemanan, dalam pelayanan. Kami tahu apa yang harus dilakukan. Tapi pada saat kami hanya tahu, kami membangun rumah iman kami, rumah keluarga kami, rumah keuangan kami di atas pasir yang sangat labil, yang gampang sekali ambruk. Dan krisis juga sudah menunjukkan kepada kami semua, ternyata banyak sekali rumah yang didirikan di atas pasir ambruk, berantakan, kerusakannya hebat. Dari pengalaman 1,5 tahun terakhir ini, kami disadarkan, kami tidak hanya bisa tahu apa yang harus kami lakukan, tapi kami perlu memberi lebih dari yang diharapkan. Kami perlu melakukan dengan serius, dengan konsisten, dengan komitmen, dengan terus-menerus, tanpa lelah, tanpa memikirkan siapa untung, siapa rugi. Karena pada saat kami konsisten melakukan lebih daripada yang diharapkan, kami beri lebih daripada yang diharapkan, kami mengasihi lebih daripada yang diharapkan, kami setia lebih daripada yang diharapkan, kami hormat lebih daripada yang diharapkan, maka kami akan menjadi orang-orang yang membangun kehidupan keluarga kami, membangun bisnis kami, membangun pertemanan kami, pelayanan kami di atas fondasi yang kokoh. Badai, hujan, angin lebat boleh datang, tetapi Tuhan menyertai kami semua dan akan menolong kami semua tetap teguh berdiri. Kami berdoa berkat dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dari Allah Roh Kudus memberkati kami dan menolong dalam setiap keputusan yang kami buat adalah keputusan-keputusan yang bijaksana, yang menghormati Tuhan, memuliakan Tuhan, dan menunjukkan perhatian kepada orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Pastor Jason atas renungan firman Tuhan-Nya yang menguatkan kita semua. Serta salam kompak dan salam sehat untuk seluruh rekan-rekan saya, all team GCC Purwokerto. Sehingga online experience kita dapat berjalan dengan baik. Kita bersyukur kalau sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan yang besar di gereja kita. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang sudah dengan setia memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan usaha yang Bapak Ibu kerjakan. Selanjutnya untuk Bapak Ibu semua yang akan memberikan persembahan bisa langsung memasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja, atau Bapak Ibu bisa langsung mentransfer ke rekening gereja yang ada di layar. Teman-teman, tetap saling mengingatkan. Jangan kendor, mari patuhi protokol kesehatan yang ada, yaitu tetap menggunakan masker saat keluar rumah, mencuci tangan menggunakan sabun dan menghindari kerumunan. Dan bagi Anda yang belum vaksin, ayo vaksin. Lindungi diri Anda, keluarga, dan juga Indonesia. Saya Andara, sampai jumpa lagi di online experience kita Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati.